Saudara BS akan diperiksa hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Kenapa kalau saya tidak Jokowi? Mau ditangkap saya? Jokowi maksa tangkap saya bersih. Mulutmu harimaumu. Negara tidak boleh kalah. Dan sekarang itu kan canggih, orang mencari pelaku dan mencari aktor intelektual itu sekarang gampang sekali, apalagi sudah ada digital seperti sekarang gitu. Kalau mau tangkap saya, Megawati maksa tangkap saya. Ujaran kebencian yang disampaikan pada tanggal 11 Desember 2021. Negara tidak boleh kalah. Penyidik juga telah melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti. Ada 4 barang bukti yang disita. Pengacara Bahar Smith, Aziz Yanuar, menyayangkan pelaporan kliennya ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian. Saya juga tidak menafikan ya, dalam arti mau tidak ada yang salah, tidak. Saya tidak berkata demikian. Tapi itu kan sebenarnya bisa dikomunikasikan seperti itu loh. Jadi kita tadi saya dengar tadi terakhir statementnya antara lain ini apa berbahaya atau segala macam gitu ya. Ya maksud saya itu bisa dikomunikasikan lah. Kan apa namanya beliau juga orang yang terbuka lah gitu kan. Seperti ini juga kan bisa dihubungi juga saya lewat saya. Hormati Indonesia negara hukum, hormati polisi yang sudah lagi bekerja. Kita katanya patuh negara hukum, jangan lakukan intervensi. Oke. Seharusnya Habib Bahar kan ditegur dulu, disomasi dulu, ditabayun kan tuh. Begitu loh, tidak main asal lapor ya. Katanya kita hormat kepada polisi, kita hormat kepada lembaga penegakan hukum kejaksaan. Kan begitu. Ya, mereka sudah bekerja dengan baik kok. Rumah kediaman Bahar Smith digeledah oleh para penyidik dan ditemukan 4 barang bukti untuk disita. Hal itu disampaikan langsung oleh Kabag Penum Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat 31 Desember 2021. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan 21 saksi ahli dan 31 saksi atas kasus ujaran kebencian yang dilakukan Habib Bahar bin Smith. Nah, dari hasil pemeriksaan itu, penyidik lantas menaikkan kasus Bahar Smith ke tingkat penyidikan. Penyidik juga memeriksa 21 ahli dan 31 saksi biasa. Atas itulah naik ke penyidikan, ujar Ramadan. Jenderal Bintang 1 ini juga merinci bahwa sebanyak 21 saksi ahli yang telah diperiksa, diantaranya adalah ahli agama 4 orang, ahli bahasa 4 orang, ahli pidana 2 orang, ahli IT 4 orang, ahli sosial hukum 2 orang, dan ahli kedokteran 3 orang. Penyidik pun melakukan penggeledahan langsung di rumah Bahar Smith dan menemukan beberapa barang bukti. Penyidik juga melakukan penggeledahan dan menyita 4 barang bukti yang disita, paparnya. Sebelumnya, Kapolda Jabar juga sudah menegaskan bahwa pihaknya sudah meningkatkan kasus Bahar Smith menjadi penyidikan. Adapun kasus yang menjerat Bahar Smith adalah dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur sara. Penyidik Polda Jabar sudah meningkatkan proses hukum yang menjerat Bahar Smith menjadi penyidikan, ujar Sunanta beberapa waktu lalu. Seperti diketahui sebelumnya, Bahar bin Smith terlihat debat dengan seorang anggota TNI Bintang 1 di kediamannya. Bahar pun menyinggung KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Seperti diketahui sebelumnya, video pria berseragam TNI mendatangi kediaman Bahar bin Smith viral di media sosial. Dalam video yang beredar, pria berbaju loreng tersebut terlibat debat dengan Bahar Smith. Anggota TNI ini memakai topi dan memegang tongkat komando. Bahar yang meladeni anggota TNI itu hanya mengenakan kaos putih dengan hoodie abu-abu. Pria berseragam TNI itu awalnya meminta kepada Bahar untuk memberikan ceramah yang baik kepada masyarakat. Namun, pernyataan personel TNI itu dipotong Bahar dengan menyatakan agar KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman tak bicara soal agama bila tak mengerti. Sudah tugasnya Pak, Bapak memberikan ceramah yang baik kepada, kata personel TNI itu, lalu perkataannya dipotong Bahar. Tugas saya memberikan ceramah,
tugasnya Dudung jangan ngutip-ngutip masalah agama kalau nggak tahu masalah agama. Artinya apa? Jangan mensifati Tuhan dengan sifat manusia, itu ranah kita, kata Bahar. Yang harus berhati, saya ngomong apa? Saya meluruskan yang benar. Dia salah, harus diluruskan dong. Loh, kok nggak ada kaitannya bagaimana? Personel TNI itu lantas meminta Bahar untuk berhati-hati ketika berbicara. Bahar tak menggubris, menurutnya sudah menjadi tugasnya untuk meluruskan pernyataan yang keliru. Bapak sebagai ulama harus berhati-hati ngomong, ujar personel TNI itu. Sudah tugasnya Pak. Bapak percayakan tugas Bapak untuk memberikan ceramah yang baik kepada... Tugas saya ngasih ceramah. Tugasnya Dudung harusnya jangan utik-utik masalah agama kalau nggak tahu masalah agama. Itu ranah kita. Bapak sebagai ulama harus berhati-hati ngomong. Loh, saya berhati-hati apa? Saya meluruskan yang benar. Dia yang salah, harus diluruskan dong, kata Bahar. Nggak ada kaitannya Pak, jawab personel TNI itu lagi. Loh, nggak ada kaitannya bagaimana, kata Bahar. Sementara itu, pengacara Bahar bin Smith, Aziz Yanuar, membenarkan bila kliennya didatangi oleh beberapa orang personel TNI di Pondok Pesantren Tajul Alawin, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 31 Desember 2021. Jam 11 siang tadi, dari TNI beberapa orang datang ke Pondok Pesantren, kata Aziz. Aziz mengatakan bahwa personel TNI yang menemui kliennya tersebut untuk menyampaikan sebuah pesan. Aziz menyebut keduanya pun terlibat pembicaraan. Intinya saling menasehati, kata Aziz. Sementara itu secara terpisah, pengacara Bahar Smith lainnya, Ikhwan Tuan Kota, turut membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan kehadiran Jenderal Bintang 1 yang tak baik-baik itu memicu keributan. Ikhwan juga mengatakan Jenderal Bintang 1 tersebut memperingatkan Bahar agar datang pada saat pemeriksaan pada Senin 3 Januari mendatang di Polda Jabar. Padahal kita sudah sampaikan bahwa Habib akan hadir di Polda Jabar nanti, kata Ikhwan. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Tatang Subarna, serta Kepala Pusat Penerangan TNI Majen Prantara Santosa belum merespons terkait video Bahar dengan anggota TNI Jenderal Bintang 1 tersebut. Orang berdoa pakai bahasa apa saja, Allah mendengar doanya. Cuma dia tidak permasalahkan itu. Yang kita permasalahkan, kalau kau tidak tahu masalah agama, kalau kau tidak tahu masalah agama, jangan sok tahu masalah agama. Kalau bodoh dalam urusan agama, kau belajar. Ini kalau umat ini sudah diprovokasi terus seperti ini, lama-lama umat ini membenci terhadap institusi TNI. Padahal TNI adalah garda terdepan penjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Dilecehkan seorang pemimpin hanya orang seperti oknum b***an ini, yang habis keluar penjara beberapa kali, ya kasusnya cuma nganiaya santri dengan ojek online. Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI. Kok nggak kelihatan di Semeru? Ah, mana? Kok nggak kelihatan di Semeru? Kok barang FPI yang ada di sana? Saya Muslim, kamu juga Muslim. Anda sebagai ulama tapi menghina semua manusia, khususnya TNI. Apa hubungannya Semeru dengan baliho? Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ini sudah memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Kamu bisanya apa tuh? Kamu bisa cuma provokator aja kamu tuh. Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI. Kok nggak kelihatan di Semeru? Ah, mana? Kok nggak kelihatan di Semeru? Kok barang FPI yang ada di sana? Seorang oknum Habib saat ini sudah seberani itu dalam pengajiannya, ujaran kebencian, mengajak orang membenci seseorang, apalagi siapa orang tersebut, yaitu komandan TNI. Kok nggak ada poster dia di sana? Yang ada kok baleho-baleho Habib Rizik yang ada di Semeru, kemanusiaan. Lihat, kita semua banting tulang di Semeru. Kamu asal ngomong ya. Bapak Kasat Dudung yang saat itu pernah ikut membantu menertibkan baliho, tapi ada bully, ada nyinyiri, ada provokasi dalam pengajian itu untuk membenci saudara Dudung, Jenderal Dudung, Bapak Kasat Dudung.
Kita sudah moral ada sipur, alat berat, yang sudah kita kerahkan di sini. Tetap komando nanti dari Dansatgas, dari Danrem tentunya pasti akan kerjasama dengan pemerintah daerah. Mudah-mudahan cepat ya relokasi. Jelek-jelekin baliho pimpinan kami, maksudmu apa? Hubunganmu apa baliho dengan Semeru? Kamu jelekin pimpinan kami, berarti kamu jelekin kami semua prajurit tentara Indonesia. Mana Jenderal Baleho, mana yang kemarin nurun Baleho Habib Rizik? Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI. Kok nggak kelihatan di Semeru, ha? Marwah TNI sudah diinjak-injak oleh seorang oknum Habib macam ini. Ini Habib dari dulu.